Hello everybody, welcome back again di Chit Chat Crypto bersama dengan Nelson Octaviano selaku admin M. aka Admin M ya. Admin. Jadi guys, di Chit Chat Crypto kali ini kita akan membahas beberapa hal yang sebenarnya cukup menarik. Pertama kita akan bahas dari segi fundamental untuk cryptocurrency, karena kita tahu ada banyak sekali update per Januari 2022 ini ya, sangat luar biasa sekali, masif banget. Dan sisanya sebenarnya kita ngebahas tentang finance sih, finance In general. ya. Ada dua topik hangat yang kita akan bahas. Pertama itu adalah soal afiliator, karena sekarang lagi banyak banget diperbincangkan soal afiliasi platform trading. You know lah ya kan. Badan nangis loh kemarin. Oh iya, dia nangis. Jadi bilang mau bunuh diri kan. Ya, makanya kita turut berduka lah ya. Nah, terus juga kita akan ada pembahasan sedikit tentang robot trading. Ini juga lagi jadi perbincangan hangat. Mungkin kita bisa sharing pendapat kita, dan tentunya mudah-mudahan bisa mengeducate teman-teman sekalian supaya teman-teman tuh bisa dapat insight lah ya dari perspektif orang-orang yang lain gitu. Ya, termasuk salah satu saya gitu. Oke. Jadi gimana? Kita langsung bahas aja ya. Tapi baik lagi ya guys ya, ini saya ingetin nih loh. Apa yang kita omongin di sini bukan NFA. Ini mesti ditekanin nih mungkin ya. Bukan NFA maksudnya. Oh iya, NFA ini not NFA guys, NFA not Jadi, financial advice. Iya. Jadi jangan pernah kalian melakukan sebuah tindakan cuman berdasarkan dengerin dari Ko Kevin, dari siapa lah gitu maksudnya. Oke. Ya. Bagus banget tuh openingnya. Oke, so anyway, teman-teman, kita mau ucapin Happy Chinese New Year ya 2022 buat teman-teman yang merayakan. Semoga kira kita diberkati dengan kesehatan, perlindungan, rezeki yang berlimpah ya, berkat yang berkelimpahan. Dan buat teman-teman sekalian juga yang tidak merayakan sekalipun, kita juga doakan hal yang sama. Semoga cuan terus trading kriptonya atau trading apapun itu ya, semoga cuan. Nah, teman-teman, so untuk memulai kita akan start dari fundamental ya. Jadi sebenarnya ini adalah news yang kita udah recap teman-teman dalam sebulan terakhir. Pertama kita akan bahas sedikit soal makroekonomi. Makroekonomi ini yang sekarang sedang berlangsung ya, kondisi situasi yang saat ini sedang berlangsung itu adalah the Federal Reserve melakukan tapering. Lalu rencananya di bulan Maret dia mau naikin suku bunga. Dan setelah suku bunga dinaikkan, katanya sih mengurangi neraca saldo. Jadi kayak semua yang udah dibelanjain sama dia untuk kemarin bonds, terus bonds itu apa sih, surat utang ya harusnya. Surat utang yang dibelanjain sama dia segala macam itu mau dijual kembali dan mau dikurangin lah neraca saldonya. Dan ini dipercaya bisa mengakibatkan kondisi stok US ataupun cryptocurrency itu mengalami katastrofik. Katastrofik itu kayak dump besar-besaran guys. Heboh lah istilahnya. Heboh kali ya, heboh lah ya. Heboh. Fluktuasinya jadi lebay dan lain sebagainya. But in the late January 2022 kita dapat beberapa kabar positif. Pertama, teman-teman, ini datang dari White House ya. Katanya si Joe Biden itu mempersiapkan executive action. Istilahnya executive order sih. Executive order. Jadi ya. dia secara eksekutif, maksudnya dengan menggunakan dia punya ini ya, dia punya pangkat jabatan. Dia kasih order, dia kasih berupa order, bukan pesanan ya guys ya, order perintah lah istilahnya. Ya, bahwa dia membentuk yang namanya satuan petugas untuk fokus dalam mendalami cryptocurrency supaya nanti bisa diregulasi. Dan dia mengubah kondisi ini menjadi istilahnya national security. Jadi kalau misalkan memang dia udah ubah jadi national security, harusnya dia bisa punya hak untuk mengeluarkan perpres. Jadi peraturan presiden menuntut untuk cryptocurrency itu bisa diregulasi dengan dia bentuk satuan petugas ini. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya kayaknya ada impact dari Rusia. Ya, ini kita udah ngomong teman-teman di Chit Chat Crypto yang terakhir, itu kita udah sempat bahas ya. Kalau kalian lihat nih, nih Chit Chat Crypto yang terakhir ya with admin M, ini kita udah sempat bahas bahwa pada saat itu ya, kenapa waktu The Fed itu dimintain crypto report. Ya, dimintain crypto report itu belum bisa ngasih. Gak lama dia bilang kan, kalau nggak salah 3 bulan kan, dia pengen nunggu feedback ya, feedback dari orang-orang masyarakat. Tiba-tiba keluar tuh, ya kan, reportnya. Terus nggak lama keluar Joe Biden, dia bilang dia mau bentuk satuan petugas buat meregulate cryptocurrency. Bukan meregulate, lebih memperdalam ya. Mempersiapkan ya untuk regulasi cryptocurrency. Iya, regulasinya nggak salah target. Gitu.
yang katanya mau dibuat supaya warga Amerika aman ya, Iya. katanya gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, ini kayaknya ada impact dari Putin. Ya kan, Vladimir Putin ini kan ada presiden Rusia ya. Dia ini waktu lalu tuh kita tahu katanya Rusia itu jadi berita FAD. Iya. Ini tepat banget sih, chat kripto kita terakhir kita ngebahas soal ini kan. Ini ya, benar. Ya kan, kita udah ngomong guys. Ini berarti ada kemungkinan Rusia belum serok, Iya. Amerika belum serok. Makanya rencananya ini ya, kayaknya udah disusun rapi gitu skenarionya. Terkoordinasi. Tiba-tiba keluar good news. Iya. Putin bilang katanya crypto mining itu adalah keunggulan yang bisa dilakukan di Rusia gitu. Kenapa? Karena dia merasa dari segi power, energy atau electricity mereka tuh punya surplus. Surplus tuh maksudnya Lebih lah. berlebih gitu loh guys. Jadi Bisa kalau dimanfaatkan, Rusia iya bisa memanfaatkan untuk mining crypto, Iya. dia bisa jadi salah satu negara dengan keunggulan Bitcoin hash rate terbesar harusnya ya. Di Kan mana? emang sekarang ranking 3 kok. Oh ya Rusia. Rusia ranking 3. Oke, itu bisa jadi consideration guys. Jadi sebenarnya slightly good news Iya. di tengah badai tapering gitu ya kan. Makanya balik lagi, ini sebenarnya adalah dua kondisi yang bisa mengangkat harga kripto. Pertama, good newsnya datang dari Rusia karena ternyata Vladimir Putin itu nggak mau nge-ban, malah dia cenderung lebih mendukung government-nya untuk meregulasi cryptocurrency, Yeah. ya kan? Di sini udah bisa kelihatan nih jelas nih ya, Putin wants crypto mining regulated. Dan ini report menyatakan ya, ini reportnya juga baru kok 27 Januari, which means ya good news gitu kan. Nggak lama ya udah itu Joe Biden ya kan. Jadi kayak anjir nih siapa duluan nih ya kan yang bisa regulasi kripto gitu loh guys. Jadi ini sebenarnya adalah good news yang mungkin kita tunggu-tunggu. Kalau misalkan memang dia meregulasi, ya sebenarnya sih ada good news bad news ya. Iya. Bad newsnya? Sisi badnya, sisi goodnya lah istilahnya. Sisi buruknya apa? Menurut Mason? Sisi buruknya mungkin orang bakal lebih kayak nggak sudi sih. Contoh gini loh, Bitcoin emang siapa yang bikin sih, gitu kan? Oh ya. Kripto siapa yang bikin sih? Terus kenapa tiba-tiba US sama Rusia mau regulasi gitu kayak? Iya tapi kan balik lagi, memang posisinya mengancam. Iya sih. Posisi betul. kripto itu kan mengancam guys ya. Maksudnya Tapi emang itu untuk tujuan dari awal loh. Tahu nggak? Tahu. Bukan, tujuan dari awal Makanya kan loh. decentralized finance Iya. kan. Cuma balik lagi dong, kita juga harus tahu guys. Gini, kripto itu nantinya akan dipakai di negaranya. Ya Tuh. istilahnya gimana? Kita bilang kayak ya negara gue gitu Iya, loh. lu mau tinggal di negara gue? Iya. Ya ikutin gue atuh. Iya, Nah, macam-macam. aturannya gitu loh. Istilahnya dari segi aturan gitu Iya. kan. Makanya mereka juga biar gimana kan pasti mau tetap bisa menguasai. Iya. Walaupun kita tahu sebenarnya based on transaksi kripto sendiri itu udah peer to peer gitu loh. Peer-to-peer. Kita nggak perlu third party lagi guys, ya. Dan ini adalah keunggulannya cryptocurrency Cryptocurrency. itu loh. Jadi kayak kita mau ngirim duit sebenarnya kita nggak perlu third party gitu. Iya. Karena udah ada orang yang mining yang memberikan hash rate ya. Benar nggak sih harusnya begitu ya? Maksudnya Istilahnya dia yang validator. iya validator. Iya. Benar. Yang kayak Validator. sign segala macam Iya. ya. Mesti berapa blok Per untuk blok, confirm iya. dan lain-lain gitu. Iya itu sebenarnya yang dituju. Cuman balik lagi guys, kita harus menyadari bahwa negara saat ini juga ketar-ketir gitu. Iya. Mereka juga pengen become a part of cryptocurrency features. features. Masa depan cryptocurrency bener kan? Kalau feature tuh orang Oh, iya, iya. derivatif lagi. Iya. Lebih kurangnya kayak gitu guys ya. Nah terus slightly good news lagi datang dari Arizona. Yang terakhir ini kita udah sempat bahas ya, bahwa dia merencana untuk melegal tenderkan si Bitcoin. Dan ini ya kita nggak tahu sih. Di sini ada orang yang kayak si siapa ya? Siapa? Naib Bukili. Bisa jadi. Turun dikit buy the dip, kedip ya kan nggak lama mencret ya. Ternyata harganya turun terus guys. Dan ya kita nggak tahu nih Arizona kalau misalnya dia legal tender apakah governmentnya itu bakal nyerok Bitcoin atau gimana ya, kita nggak tahu. Apakah ada influencer ya kan yang akan bilang buy the dip lagi gitu, jadi ngedukung nih Naib Bukili ya sama-sama. Yeah. El Salvador sama Arizona sama-sama buy the dip gitu dia ngomong. Tapi emang sama-sama Central Amerika kan? Iya, ini salah Bagian satu Amerika negara bagian di Amerika. Amerika Tengah. Iya, Amerika Tengah ya. Kan Central. Oh iya. Ya, lebih kurangnya gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa kondisi fundamental yang kita rasa sebenarnya bisa punya pengaruh terhadap cryptocurrency ke depannya, harga cryptocurrency. Dan ini menariknya balik lagi ya, kayak kita udah bahas di cicit crypto terakhir gitu loh. Kenapa menjelang Apa? kayak
akhir-akhir ini tiba-tiba skenario-nya tuh kayak semua dieksekusi dengan rapi. Mungkin ya itu ya, mungkin sebelumnya kan negatif terus tiba langsung positif gitu. Makanya sebenarnya untuk teman-teman kalau baca berita jangan baca headline aja. Iya sih, harus tahu progresnya. Karena waktu itu zamannya Rusia ban kripto itu headline-nya itu kebanyakan kayak benar-benar seakan-akan Rusia udah benar-benar nge-ban. Padahal belum. Padahal Putin masih baca. Iya. Gitu, masih baca itu proposalnya yang mau nge-ban kan. Iya. Sabar aja gitu, tenang aja tuh. Nggak usah panik ya. Kecuali emang dibaca isinya emang si Putin udah bikin statement. Nah, itu baru mau panik lah silakan. Tapi pada intinya ini sih yang kita bilang sih, belum serok soalnya. Iya, bisa kan. Balik lagi belum serok, jadi ya udah gitu loh ya. Yeah. Ini sebenarnya situasi saat ini ya, sebenarnya kita bisa bilang plus minus. Kondisi taperingnya itu bisa menyebabkan harga kripto turun, yes, karena stoknya juga turun. Dan kripto itu termasuk aset beresiko bagi sebagian kalangan. Balik lagi karena likuiditasnya yang sangat tinggi ya. Jadi semua kalangan sih. Semua kalangan sih harusnya ya. Investor tuh even emang beresiko. sebuah negara ya kayak El Salvador sendiri juga ketar-ketir kan, ngeliat asetnya turun ya kan. Iya dong. Uang kas negaranya turun guys, dibelanjain semua ya kan. Nah terus sekarang kita ngeliat ada beberapa good news. So I guess ini bisa jadi salah satu indikasi pembalikan arah ya untuk Bitcoin ya. Bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung Bitcoin itu benar-benar menunjukkan potensi level bottomnya teman-teman. Like what we discussed a couple days ago. Dan ya kita belum tahu pasti until hal-hal itu benar-benar terjadi ya. Jadi kayak maksudnya regulasi benar-benar dikeluarin, ternyata mendukung kripto banget, meletus harga kripto, nobody knows ya, kecuali mereka. Bisa jadi ya, ini bisa jadi teman-teman ya, jangan kita nggak tahu pasti lah ya, kita nggak tahu pasti. Kita bukan moon boys, kita cuman pengen kasih tahu aja, stating the fact lah. Ya, kita coba menyampaikan fakta yang beredar saat ini gitu ya, dan ya sedikit analisis lah. Tapi kita bukan predicting, kita juga bukan moon boy, kita bukan bilang pasti naik dan lain sebagainya. Until it happens ya, we need to see. Kita hanya melihat indikasi, betul. Ini malah kisah sedikit. Oh. Oke, jadi next teman-teman kita akan ngebahas satu yang cukup menarik juga, yaitu apa? Iya. Mungkin tahu ya teman-teman pasti lah ya, ini kan populer pada masanya gitu. Iya. Jutaan orang tidak menjadari. Guys, kenapa by the way ini saya ngomong terus terang aja ya. Kalian boleh baca ya. Ini pengakuan Budi Dinamo Setiawan ya. Gua tuh susah dia bilang. Sebelumnya kan dia viral karena iklan di salah satu platform trading. Yang ternyata belakangan ini mulai di-expose dan itu kecenderungan kalian tahu seorang afiliasi maksudnya apa ya dibilangnya? Seorang afiliator atau seorang referral itu kalau misalkan orang-orang yang transaksi pakai link itu 70% katanya waktu. Iya, ada hitungannya guys. Kalian bisa lihat nih sekarang di story Instagramnya lagi viral banget, di mana-mana lagi ngebahas soal ini gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa dapetin sekian persen dari hasil kekalahan investornya gitu. Dan ini sebenarnya menjadi satu fenomena yang menurut saya sebenarnya udah biasa sih. Udah biasa di dunia trading tuh. Di dunia trading ini sebenarnya tuh sudah biasa gitu loh. Kita ngomong fair-fairan teman-teman ya. Karena balik lagi ya cuan broker dari mana gitu kan. Kalian mesti tahu gitu loh, cuan broker atau perusahaan pialang tuh dari mana gitu. Kalau ngarepin dari fee transaksi aja kan harusnya nggak akan cukup. Tapi sebenarnya gini, kita coba luruskan ya teman-teman, bahwasannya ya sepengetahuan saya broker itu nggak ada yang benar-benar 100% kita bilang itu jujur banget teman-teman. Dalam arti bukan jujur sih, kita ngomong mereka sebenarnya mau kasarnya ngomong mau membandari juga nggak ada masalah gitu loh, karena ya tergantung kita juga kan. Yang penting kalau kita profit mereka bisa bayar, intinya kan itu. Akhirnya bisa bayar gitu loh. Jangan sampai kayak case saya, teman-teman tahu ya, saya belakangan udah sempat nge-share di Instagram, saya tuh pernah punya salah satu problem dengan broker yang ada di Indonesia, dan itu kita berbicara sudah terregulasi loh. Profit menjadi masalah sampai saya dikirim surat dan account saya disuspend. Itu ada yang kayak begitu. Beda kan? Aneh gak? Aneh dong. Pasti jadi pertanyaan dong. Loh kok gue cuan kenapa emangnya gitu loh. Kalau nggak percaya teman-teman
bisa lihat lagi nanti di story. Yang mau request silahkan request di kolom komen ya. Gak usah kali ya. Gak usah. Nanti ini flexing, showing gitu. Nah, kita bahas sedikit soal kondisi platform trading gitu. Saya mau ngomong fair-fairan teman-teman. Sebenarnya there is nothing wrong with them. Ya. Benar banget. Bagi saya nih, kita ngomong netral aja. There is nothing wrong with them gitu. Yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka terlalu menjual mimpi dan apa sih istilahnya ya? Ya bilang kayak dia ngomong kayak ini udah pasti nih, lo kalau misalnya begini nih udah pasti nih, ini eset banget ya gitu loh. Ini kayak gampang gitu loh. Dan ini yang menyebabkan orang mentalitasnya itu jadi kepikirannya pengen cepet tajir gitu. Dan yang menjadi problem lagi adalah cara mereka promosi. Sebenarnya mereka emang ngomongin resiko sih, tapi kecenderungan resikonya tuh lebih banyak tuh di belakang. Tahu nggak? Nah, sebenarnya tuh kan kita tahu ya sebenarnya budaya orang Indonesia itu nonton depannya aja dulu, belakangnya ya udah belakangan. Iya. Nah, resiko tuh sebenarnya harus baik lagi guys, harus di warning tuh di depan sebenarnya gitu loh. Pertama kalian melakukan hal ini ya harus tahu dulu resikonya dong, benar nggak sih? Jangan sampai kalian kemakan mimpi dulu sampai resikonya ketutup. Iya, sampai kuping masuk warung kiri, masuk kuping kanan doang gitu. Balik lagi gini teman-teman. Kalian kenal platform-platform ini karena kalian ngeliat influencer, ngeliat orang-orang yang mempromosikan, menunjukkan betapa mereka bisa dapat uang banyak dari hasil yang dalam tanda kutip trading. Ya. Ini based on pengalaman saya. Saya sudah sharing ini sebenarnya melalui Instagram story saya waktu beberapa lalu ya gitu. Makanya follow guys. Nah, saya pribadi teman-teman, kalian bisa lihat ya, saya itu trading bukan baru ya. Saya bukan anak baru di industri trading. Saya itu join bahkan di TradingView pada saat itu 5 tahun lalu. Dan ini saya bahkan join TradingView itu dari yang istilahnya nggak gimana gitu. Kalian bisa lihat saya tuh udah punya banyak outlook, bahkan kalian bisa ngelihat idea saya tuh, saya bisa di slide ke samping-samping tuh kalian bisa lihat idea saya dari dulu teman-teman. Dan to be honest, untuk profit di trading, untuk bisa konsisten, untuk bisa hidup dari trading itu tuh kalian harus melalui proses yang gak gampang sama sekali. Ya. Saya tuh berdarah-darah, lose lumayan, bahkan Nelson udah tahu ya, kita pernah ngerasain ya yang namanya gak bisa tidur sampai pagi karena nungguin posisi trading, dan akhirnya berujung ke account-nya MC guys. Itu dulu kita udah pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi kayak tapi emang salah sih, kita itu trading on news kan. News penting banget itu waktu zamannya ya makanya kan saya udah bilang ya, maksudnya kalau news event sebaiknya kita menghindar dulu. Itu balik lagi based on pengalaman. Terserah teman-teman mau spekulasi ya silakan. Balik lagi kan account masing-masing gitu. Kita juga bukan memberikan financial advice ya. Nah, cuman maksudnya gini loh teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat sesuatu dari manisnya dulu tanpa kalian pelajari bahwa ada resiko di balik itu semua, to be honest, ya yang terlibat juga ya salahnya teman-teman gitu loh kasarannya gitu. Ini bukan nyalain orang, kita nggak nyalain orang istilahnya. Kita nggak nyalain orang deh. Cuman mungkin boleh dikonsider untuk selalu dengerin sampai akhir juga, terus nggak boleh kemakan mimpi. Apalagi yang kita lihat di sosmed itu ya, itu kadang tuh nggak benar-benar terjadi. Iya, soalnya gini loh, ini logika ya. Coba berpikir teman-teman. Bayangin kalian ke bank, tarik tunai ke teller ya, kayak misalnya tarik tunai 100 juta gitu atau 200 juta ya kan, terus bawa duit pulang ke rumah, geletakin di atas meja buat bikin konten kayak gue tajir buat apa? Tapi ya dengan tujuan sebenarnya marketing baik lagi sih. Iya, flexing kan sebenarnya kan. Makanya itu yang saya sudah bilang gitu. Baik lagi nggak salahnya itu yang mereka lakukan sebenarnya marketing. Itu udah jelas dong. Tapi ya salahnya ya kadang orang nggak lihat dulu seluk-beluknya gitu, maksudnya tuh benar-benar nggak research lebih dalam gitu loh. Iya gitu. Iya. Makanya baik lagi ya, mereka itu saya bukan belain dia atau belain kalian, saya netral pertama. Tapi yang saya lihat itu yang dia lakuin itu bukan memaksa sih. Iya. Bukan kalian nggak terima. Kalian bukan langsung ngeblank terus langsung buka akun apa segala macam kan, enggak kan gitu kan. Maksudnya ini dengan kesadaran, dengan konsen kalian sendiri. Iya. Maksudnya ketika nonton kita terinfluence, kita merasa bahwa ini
beneran bisa ya kayaknya ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Bisa jadi. Terus kayak gue udah buka akun gitu. Tapi kan dengan kesadaran sendiri, bukan kalian dihipnotis kan, bukan kalian kayak terpaksa kan bahwa betul. Abis nonton ini harus buka akun ya gitu. Kalau nggak dapat konten berikutnya ya nggak mungkin gitu loh. Tapi in the end kalian harus menyadari juga beberapa indikasi yang kalau saya bilang ya, promosi terlalu jor-joran juga nggak bagus. Ya sebenarnya teknik marketing ya, dia berusaha memasarkan mereka punya link afiliasi ya menurut saya dia mau cuan lah istilahnya. Dia mau cuan dan itu wajar gitu loh. Kita ngomongin kasarannya jangan bilang mereka itu penipu sebenarnya. Tapi kalau berbohong iya. Kita nggak bilang dia penipu ya. Beda lu. Penipu itu dengan sadar berusaha untuk menipu orang. Tapi kalau mereka berbohong, contoh misalnya guys nih gue punya jam tangan ini hasil dari trading ya kan, cuma 2 hari trading, ya itu bohong bisa jadi karena belum tentu dari hasil tradingnya. Ya kan kita tantang aja, maksudnya dia live trading gitu loh, kayak selama 22 kali 24 jam. Tapi jangan di platform dia. Kita tantang dia trading di platform terbuka gitu loh, yang istilahnya ya kalau lu punya skill trading ya lu buktikan gitu loh, dan lu harusnya nggak jadi masalah kan. Maksudnya kayak kalau lu beneran jago ya di mana aja bisa. Jangan di platform yang istilahnya jago kandangnya gitu loh, kasarannya begitu ya. Jadi buat kasus tadi ya si Bapak Budi ini ya, dia sih sudah mengakui, dia ngaku nih gue tuh susah gitu. Walaupun sebelumnya ya 1.000 USD dalam sehari ya kan, promosi dan bla 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 gitu ya. Ini balik lagi teknik marketing. Kalian harus menyadari gitu ya. Jadi jangan sampai balik lagi, sebenarnya problemnya adalah kitanya sih harus teredukasi teman-teman ya. Kalian ngelihat jangan langsung percaya. Kalian harus cari tahu dulu, kalian harus benar-benar research dulu. Kalian harus cari dulu maksudnya resikonya itu sesuai nggak dengan profil resiko kalian gitu loh. Dan kalau misalnya kalian ngeliat situasi kayak begini, ya sekarang harusnya udah tahu bahwa ada yang namanya flexing untuk memasarkan produk. Ya. Jadi please cari tahu lah. Kalau misalnya ada kayak balik lagi tadi saya bilang ya, orang niat banget ke bank narik duit, bawa pulang cuma buat dibeberin di meja, terus kayak gue tajir gitu. Guys, sadarilah bahwa seorang trader ini kalau saya ya, kacamata saya gitu. Nelson juga harusnya ngerasain. Saya nggak pakai kacamata tapi saya juga begitu. Ya. Gini loh teman-teman, kita seorang trader ya, kita punya profit menghasilkan gitu. Ya. Kalau Nelson bilang apa? 1% dari 10 juta itu mungkin emang kecil. Emang 100.000. Tapi kalau 1 miliar, 1%-nya berapa? 1%-nya 10 mungkin juta teman-teman guys. Ya baru mau suruh hitung sendiri. Oh iya, hitung sendiri bisa. Jadi gini teman-teman ya, kalian dari 10 juta itu kan pengennya di compound. Ngasilin profit terus kita compound supaya suatu saat nih dalam kondisi capital yang cukup besar, kita sekali profit tuh udah cukup banget buat ngidupin kehidupan kita, buat teman-teman yang pengen punya impian untuk trading for living gitu. Tapi sadarilah teman-teman, proses yang dilaluin itu nggak gampang. Gak segampang kalian disuruh nebak semenit ke depan arahnya naik apa turun gitu. Padahal market juga nggak bekerja secara begitu. Iya. Terus gini loh, saya pernah ngelihat beberapa kali orang influencer afiliator, ini sebenarnya menurut saya salah. Ini kalau menurut saya salah guys ya. Dia nggak ada skill trading, nggak pernah ada background di trading, tahu-tahu jadi jago trading, terus ngajak trading bareng. Nah ini totally salah. Saya ngomong fair-fairan, ini totally salah gitu. Kalau kalian bilang yang kayak gini penipu ya jelas gitu, karena dia nggak punya skill trading gitu. Dan ciri-cirinya apa sih? Contoh misalnya trading dengan kompensasi, ya kan? Dari 3 hijau biasanya setelahnya yang keempat merah guys, nggak mungkin hijau lagi. Itu mah bakal rata aja ya kan. Kalau nggak banker player guys ya kan, udah 10 kali banker, masa abis ini nggak player itu sih. Odds berarti. Masalah peluang. Nah cuman teman-teman ya itulah ya, kalian harus menyadari hal-hal seperti itu. Bahkan sampai ada orang yang mengeluarkan statement, saya inget banget di Instagram ada yang nge-tag saya, dia bilang katanya apa sambil kayak orang kayak habis ngeganja guys. Terus dia bilang katanya technical analysis itu semua sia-sia ya kan. Yang penting semenit ke depan. Waduh itu kayak gawat deh pokoknya ya. Jadi intinya soal afiliator kita luruskan ya. Nggak ada yang salah lah. Nggak ada yang salah dengan pihak afiliatornya. Cuman kalian harus pinter-pinter memfilter
konten yang kalian konsumsi. Intinya itu sih. Kalian juga nggak salah kok sebenarnya. Kalian juga nggak salah ya. Cuman kurang belajar dikit lah. Ya. Ya. Kurang belajar pengalaman. sama kurang pengalaman. Ya, Kita ngomong ya. kurang belajar, kurang pengalaman gitu. Mungkin ini bisa jadiin pelajaran dan pengalaman. Ya. Intinya Dipelajari. gini guys, kalau kalian mau menilai bahwa orang itu tepat atau enggak gitu loh untuk menjadi role model kalian nggak perlu melihat dia pamer, istilah kasarnya begitu loh ya. Kalian cukup lihat dari gimana isi otaknya dia. Apakah dia secara knowledge itu benar-benar bisa memberikan informasi yang jelas dan bisa membantu kalian, itu pertama. Kedua, apakah dia benar-benar punya karismanya untuk bidang tersebut. Contoh saja Mario Tegar. Ya kan? Kalian tahu Mario Tegar ya kan? Dia waktu ngebawain acara bagus. Cara dia ngomong, cara dia penyampaian dia super sekali ya kan? Tapi nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai materi guys ya kan? Ya kan? Jutaan orang tidak menyadari ya kan? Bahwa gitu. dari trading bisa murah banget ya kan? Iya jangan gitu. Terlalu spesifik gitu. Oh iya terlalu spesifik ya. Iya tapi kan kita tidak menyinggung. Iya. Kita tidak menyinggung satu pihak manapun. Ini cuman kata-kata lah ya. Kata-kata. Di Kamus Besar Indonesia juga ada kok. Iya, Murah banget. ada murah banget guys. Tapi intinya begitu ya soal afiliator, kalian harus clear ya. To be clear, sebenarnya ini adalah satu pengalaman yang banyak sekali saat ini orang hadapi bersama, dan untungnya karena ada banyak orang yang speak up, akhirnya banyak orang yang bisa punya kesempatan untuk belajar dari case ini ya. Jangan sampai terulang kembali, jangan sampai kita istilah kasarnya mudah termakan omongan, lalu mudah termakan konten yang kita konsumsi. Itu sebenarnya adalah pain point-nya kalau menurut saya teman-teman ya. Jadi balik lagi saya jelaskan bahwa trading itu nggak enak ya. Jangan sampai kalian mikir bahwa trading itu enak ya. Investing dan trading itu jauh berbeda teman-teman. Trading itu adalah you against yourself, dan itu sudah saya alami selama ya dari 2014. Progres saya untuk membentuk diri saya seperti ini, prosesnya itu panjang dan gak gampang. Mentalnya jatuh bangun berapa kali? Mentalnya jatuh bangun ya. Nah next kita akan bahas soal robot trading ya. Robot trading ini banyak request juga, orang minta saya bahas soal robot trading. Jadi kita akan coba buka ya. Apa namanya? Performance. Ini kita udah cepat ngecek performance robot trading. Langsung keluar nih ya. Yang berhubungan nih ya kan. Ada ini ya, ini toko kripto, ini lain. Nah, ini harusnya bukan urusan ini, toko trading bot. Beda lagi, teman-teman baru tahu juga ada toko trading bot ya. Nah, ini DNA, terus ada apa lagi ya? Oh, ini nih, ya ini terkenal banget ya, Miracle FX. Kita nggak boleh sebut nama guys soalnya ya, takutnya nanti menyinggung pihak-pihak tertentu ya. Saya nggak mau cari masalah guys ya. Auto Sultan ya, terus ini ya trading bot software auto trade ya. Banyak banget ya ternyata ya. Banyak pak. Banyak. Karena ya? Biasanya kalau satu. Sampai ada daily report nih ya. Biasa kalau satu udah jalan dan yang lainnya lihat itu berhasil, mereka kan berusaha trading ikuti. tanpa pushing ya, dengan robot auto trading terbaik, net siap 86. Target profit 1% per hari, anti margin call, real trading, dana dikelola sendiri, penarikan profit mudah. Emang bisa tarik ya sekarang? Kira ada masalah ya soal tarik ya, tarik menarik ya. Kita lihat sebulan ke depan lah. Oh iya, leadernya itu kan ya. Ya kita coba lihat lah ya teman-teman ya. Anyway teman-teman, soal robot trading sebetulnya sih gimana ya kita ngomong ya. Mungkin dari indikasi sebenarnya bisa dilihat scam gaknya kan. Oke. Kita berbicara soal scam ya. Berarti ini sebenarnya kita ngomongin soal scam karena Ponzi. Dulu kan sempat terkenal tuh yang Awan Sunton. Awan Sunton yang ini yang udah gugur. Iya, kita ngomongin udah gugur. Udah gugur sebenarnya nggak apa-apa sih. Iya. Sunton Capital, terus ada Mark AI, terus ada Fort kan One. Kasihan mau sakit hati pak yang dengernya. Yang denger lagi sakit hati lagi. Oh iya juga. Teman-teman harap bersabar ya. Kita turut berduka tentunya. Jadi teman-teman harusnya belajar sih dari pengalaman itu. Bukan malah mengencourage. Ini balik lagi. Ya ini sebenarnya adalah case yang menurut saya jeleknya orang Indonesia. Tahu nggak apa? Apa tuh? Ada satu yang udah scam terbukti gitu loh ya. Masih ada yang mau ya? Bukan kita malah aware, tapi kita ada orang-orang atau kita boleh bilang ya ada orang-orang yang ya
kita berbicara leader ya, malah memanfaatkan momentum itu. Dia bilang kayak, guys ini yang udah terbukti nih aman nih dan lain sebagainya. Padahal secara indikasi mirip ya. Indikasinya tuh apa aja? Pertama teman-teman, deposit fixed rate. Jadi fixed rate-nya tuh dalam artian bisa $1 tuh 15.000, tapi kalau withdraw selisihnya 13.500. Istilahnya beda lah dari harga global juga. Kurs secara global. Iya, betul. Itu indikasi pertama, teman-teman. Bayangin, bisa ditetapkan gitu kan. Kedua, soal broker atau kita berbicara platform yang dipilih gitu loh. Apakah teregulasi dengan baik? Apakah benar-benar exist gitu ya? Karena sebenarnya platform ini bisa jadi ya kita bilang ya sarana mereka untuk melakukan Ponzi ini gitu loh ya, dalam artian ya kalian tahu duitnya setornya kemana istilahnya gitu loh. Nah terus ya kalian bisa baca lah di sini kita udah siapin kok, kenali ciri-ciri skema Ponzi ya, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa resiko. Ada istilah 3D guys, duduk diam duit. 4D berarti ya, duduk diam dapat duit. Nah itu nggak make sense teman-teman ya. Kalian harus tahu bahwa yang namanya cari duit harus usaha coy. Iya dong. Iya lah. Duit kita udah banyak. Iya kalau kita ngomongin ini benar-benar menghasilkan sebegitu menghasilkannya. Balik lagi, bener banyak orang mengeluarkan statement ini, Indonesia nggak akan jadi negara miskin. Semua rakyatnya dipaksa pemerintah. Kalian harus buka akun robot trading di perusahaan ini. Duduk aja di situ. Duduk aja di situ ya. Kita sama-sama duduk aja setiap hari. Nggak usah kerja. Dapat duit. Profit negara miskin di Indonesia udah diberantas semua. Beres urusan, ya kan? Jadi produk investasi biasanya milik luar negeri, proses bisnis investasi yang tidak jelas, staf penjualan mendapatkan komisi dalam rekrut, which means ini MLM. Sebenarnya nggak ada salah dengan sistem multi level marketingnya, tapi balik lagi teman-teman harus sadari bahwa yang namanya skema Ponzi itu mirip skema piramida, ya. Dalam artian kalau misalkan dia ajak member, dapat duit juga, lama-lama ini kayak gulungan teman-teman, karena semakin di bawah ini semakin banyak yang ikut. Yang di atas itu istilahnya dapat profit dari yang di bawah, ya kan? Terus yang di bawah ini kalau misalkan contoh kalian ajak satu orang ya, satu orang itu harus ajak dua orang itu nanti ajak 3 orang dan seterusnya. Lama-lama teman-teman, company itu harus berpikir untuk bisa ngebayarin member-member yang di paling bawahnya. Nah biasanya ya dibungkuslah dengan package yang rapi sehingga menarik untuk orang-orang akhirnya join. Dan ini tuh udah bukan kasus baru, udah dari ya 2014, 2013 dulu teman-teman terkenal dengan Dream for Freedom. Mungkin teman-teman tahu D4F, ada yang namanya Triple M, manusia membantu manusia. Terus juga lately ini soal forex trading itu juga ada yang namanya MIA dan DCG. Itu juga sebenarnya salah satu case ya yang sudah sebenarnya memberikan kita pelajaran bahwa yang ya event kayak begini juga bisa dibikin scam gitu loh. Karena bagi sebagian orang ngelihat ini canggih dan kurang pengetahuan tentang teknologinya atau bahkan tentang trading brokernya sendiri, ini yang menjadi problem gitu ya soal robot trading. Intinya apa? Dapat duit orang mikirnya. Intinya cuan. Iya, padahal kan nggak tahu akhirnya kan ujungnya tuh gimana. Betul. Itu mungkin pelajarannya ya. Pelajarannya intinya ambil di situ sih ya. Balik lagi teman-teman, kita kenali indikasinya ya. Kalau menurut teman-teman gak masuk akal, menurut teman-teman terlalu gampang, kok bisa ya dapat duit kayak begini ya, kayak Sunmode Alkes ya kan kemarin ini yang udah kena problem juga. Bayangin loh, Sunmode Alkes itu kalian deposit berapa? Enggak, 5 mingguan kalau nggak salah. Dapatnya sekian persen gitu. Dan itu masuk akal. Iyalah. Pertama ya kalau kita ngomongin itu tender tiap bulan ada terus. Apa iya sih beneran ada terus tiap bulannya? Pertama kan juga dari pemerintah kan kita sebenarnya bisa ngecek di website. Iya. Kita bisa ngecek website tuh pemerintah lagi buka tender apa. Nah di situ sebenarnya mungkin kalau buat kita yang sebagai investor harusnya kita ngecek di situ. Cari tahu ya. Iya cari tahu lah. Perdalam kan apalagi orang yang masuk ratusan juta masa luangin waktu 5 menit 10 menit gitu. Sebenarnya gak usah pusing soal itu sih. Kalau emang sebegitu cuannya, gak usah dibagi-bagi. Iya. Saya kalau jadi orang yang dapat tendernya ya, anjir, gue mendingan minjem duit. Mendingan minjem duit serius daripada ngajak investor. Buat apa? Apalagi sampai banyak anak-anakan ya kan, buat pada jadi
Afiliator. Juara juga, Afiliator. Afiliator guys, afiliator ya. Ya intinya kayak gitu lebih kurangnya. Kalau soal robot trading, pesan dari saya adalah lebih hati-hati. saat ini agak lebih hati-hati, agak lebih waspada karena kita juga udah tahu nih situasinya itu dalam keadaan yang tidak terlalu kondusif buat teman-teman nih, apalagi yang terlibat dan sebelumnya aktif banget nawarin orang. Kalian boleh consider untuk stop dulu karena balik lagi dana yang ditariknya sekarang ini situasinya nyangkut nyangkut dulu kita belum tahu ya. Belum Dan tahu. kita belum bilang ini scam ya, Ya, tapi ya. teman-teman boleh waspada istilahnya loh. Ya sebenarnya dari indikasi-indikasi yang kita sama-sama udah ketahui, harusnya sih udah boleh mulai kurangin ya. Even though nantinya bisa balik lancar lagi, harus hati-hati gitu. Kalau Iya. bisa kalian tetap challenge sih untuk tuntut mereka bisa withdraw. Balikin gitu. dulu, ya. Balikin dulu. Karena kalau mereka kan bilangnya katanya mau patuh terhadap regulasi. Ya kalau mau patuh terhadap regulasi balikin aja dulu Iya. duitnya. Ngapain harus Langsung harus proses. ditahan? Betul. Dan katanya kan mereka jualan e-book ya. Iya. Katanya kan jualan e-book, omsetnya dari hasil e-book ya kan. Tapi apa hubungannya sama dana yang diinvestasikan gitu kan? Harus bisa tarik dong. Iya, bisa, harus. Iya kan? Karena Logik- kan beda perusahaan juga kan. Iya kan katanya beda PT. company. Terus kayak regulasinya lagi ngurusin soal yang ini gitu. Tapi terkait dana investmentnya kan katanya investnya di company luar. Ya harusnya bisa tarik dong. Nggak akan ada masalah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin sekarang situasinya lagi stuck, boleh consider sih untuk coba mungkin perjuangkan, kita bilang istilahnya mungkin bikin petisi atau gimana, kalian fight supaya dana kalian bisa balik dulu gitu loh. Itu udah paling aman situasi, Yeah. solusi paling aman. Kita gitu. nggak ngomong pasti scam ya, Ya, baik lagi cuman- nih. Tapi cuman- kalau kata orang dulu kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya sebisa mungkin Cegah dulu Pegang aja, iya. Cegah apa yang negatif, resiko negatif, cegah dulu lah resiko buruk gitu. Ya gitulah istilahnya. alright, lebih kurang seperti itu teman-teman. So I guess itu adalah overall konten dari Chit-Chat Crypto kali ini ya. Yes. Mudah-mudahan ya apapun yang kita sharing di sini bisa menghibur. Iya. Kita dulu mau mengedukasi ya, bisa menghibur teman-teman sekalian dan ya sekiranya bisa bermanfaat lah ya. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau ada, karena ini 30 menitan lebih. Sorry nih guys ya. 37 lama menit, nih. 37 menit. Kalau kalian nonton sampai selesai, make sure kalian type 1% teman-teman. Jangan Karena saya- 1%. Berapa? 0,5 aja. Kan 0,5% teman-teman ya. Kalian boleh type 0,5% proof bahwa kalian benar-benar nonton video ini sampai selesai ya. Ya. Artinya kalian memang mengapresiasi lah ya. Kita lebih. Iya bener. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Don't forget to hit the likes button kalau kalian enjoy dan juga subscribe channel ini. Sekian Chit-Chat Crypto kali ini. Kita akan bikin lagi nanti untuk next content mungkin yang lebih menarik lagi. Kita akan bahas seputar crypto, fundamental dan lain sebagainya. I think that's it from me. Thank you very much. Ada yang mau siapa? NFA and Dior ya guys ya. Disclaimer. Disclaimer on. Alright, so I guess that's it. Thank you very much for watching this video. God bless everyone. Cheers and bye-bye.